Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baiklah kita lanjutkan pembahasan soal pretest PPG Kemenak tahun 2022. Kali ini saya akan membahas soal untuk guru RA. Ada 10 soal yang akan kita bahas, termasuk ada pembahasannya, dan ini adalah part 1. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama. Berikut ini yang menjelaskan contoh perilaku non-literal pada anak usia dini sebagai bentuk kegiatan bermain adalah A. Anak melempar dan memasukkan bola ke dalam keranjang. B. Anak menyanyikan lagu dengan penuh semangat. C. Anak menjimpit biji-bijian kemudian memasukkannya ke dalam botol. D. Anak melukis dengan kuas di atas papan lukis. E. Anak bermain jual beli dengan temannya. Sekarang kita pahami dulu apa itu perilaku non-literal. Perilaku non-literal itu artinya tidak sungguh-sungguh atau pura-pura. Anak terkadang melakukan peniruan terhadap peran-peran yang ada di lingkungan nyata ke dalam kegiatan bermain. Contohnya ini adalah anak bermain jual beli dengan temannya. Jawabannya adalah E. Soal kedua. Anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara orisinil atau dalam membuat sesuatu secara natural, seperti kegiatan menggambar, melukis, atau membuat hewan dengan play-doh. Hal ini menunjukkan bahwa anak melakukan kegiatan bermain. A. Sensori motorik. B. Imajinatif. C. Kreatif. D. Manipulatif. E. Eksploratif. Jawabannya adalah C. Kreatif. Bermain kreatif adalah saat seorang anak secara langsung melibatkan diri dalam sebuah kegiatan atau bermain yang mengharuskan mereka untuk berpikir untuk dapat mengkonstruksikan kegiatan tersebut. Jawabannya adalah C. Soal ketiga. Anak mengambil sebuah boneka. Boneka tersebut digendong dan dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, anak pura-pura menyuapi boneka tersebut dengan sendok dan sesekali mengelap mulut boneka. Ilustrasi tersebut menggambarkan kegiatan bermain A. Kreatif, B. Mikro, C. Makro, D. Dramatik, E. Manipulatif. Jawabannya adalah C. Makro. Jadi bermain peran makro adalah bermain yang sifatnya kerjasama dua orang atau lebih, khususnya untuk anak usia taman kanak-kanak, atau kegiatan bermain di mana anak memerankan tokoh tertentu dan anak berperan langsung sebagai pemainnya. Sedangkan bermain peran mikro adalah kegiatan bermain menggunakan bahan-bahan mainan berukuran kecil, contoh main boneka dengan rumah-rumahannya sekalian. Kalau yang ini kan anak langsung mengambil peran, ibaratnya itu sebagai seorang ibu dan boneka itu adalah anaknya. Jadi ini adalah kegiatan bermain makro. Soal selanjutnya. Media bermain digital berpengaruh pada pengalaman bermain anak-anak yang berguna untuk pengembangan keaksaraan awal mereka. Ini adalah pendapat dari A. Montessori, B. Luc, C. Erikson, D. Yelan, D. Piaget. Nah, jadi ini adalah pendapat dari Yelan. Selain sarana dan prasarana yang lengkap dalam penerapan IT, sekolah haruslah memperhatikan A. Sumber daya manusia, B. Software, C. Aplikasi, D. Lab yang memadai, E. Ruangan ber-AC. Jadi sarana itu harus bisa dioperasikan oleh sumber daya manusianya, ahli IT. Karakteristik setiap anak berbeda antara anak satu dengan yang lainnya. Karakteristik anak itu akan berubah seiring dengan pertambahan usia, sehingga dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan untuk mengembangkan karakteristik anak, sehingga pendidikan anak usia dini menitik beratkan ke arah A. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan spiritual, motorik halus, dan moral. B. Perkembangan moral, sosial, emosional, dan bahasa. C. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, moral, dan bahasa. D. Pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosial, emosional, bahasa, dan komunikasi. E. Sosial, emosional, moral, bahasa, literasi, dan komunikasi.
Jadi, pendidikan anak usia dini itu menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosial emosional, bahasa, dan komunikasi. Soal selanjutnya, di sebuah taman bermain, terlihat 5 anak yang sedang bermain bola. Mereka berlari, mengejar, menyapa, dan memperebutkan bola untuk ditendang. Mereka bermain bergantian dengan tangkas. Semua anak aktif, mereka banyak tertawa meskipun kadang terjatuh. Ilustrasi ini mendeskripsikan bahwa kegiatan bermain memiliki urgensi terhadap dua aspek perkembangan anak, yaitu A. Motorik kasar dan bahasa, B. Motorik halus dan sosial, C. Motorik kasar dan sosial, D. Motorik halus dan kognitif, E. Motorik halus dan motorik kasar. Jadi di sini anak akan bermain, ini termasuk motorik kasar, kemudian mereka juga di sini kan anaknya ada 5 orang. Mereka aktif, saling tertawa, menyapa, ini adalah bentuk perkembangan sosial. Jawabannya adalah C. Permainan tradisional yang dilakukan anak usia dini mencerminkan budaya dari lingkungan kehidupan anak, terutama dalam konteks lingkungan A. Mikrosistem, B. Ekosistem, C. Makrosistem, D. Mesosistem, E. Kronosistem. Jawabannya ini adalah makrosistem. Apa beda mikrosistem dan makrosistem? Lingkungan makrosistem itu adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Lingkungan ini terdiri dari adat, budaya, tradisi, hukum, dan agama. Sedangkan lingkungan mikrosistem itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan pribadi peserta didik, misalnya keluarga, guru, dan teman. Soal selanjutnya, saat bermain seorang anak kadangkala berimajinasi mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam pikirannya. Anak akan mengekspresikan pengetahuan yang dimilikinya sekaligus mendapat pengetahuan baru dari pengalaman bermain tersebut. Guru akan semakin mengenal anak saat mengamati kegiatan bermain. Konteks tersebut sesuai dengan urgensi bermain terhadap aspek perkembangan A. Sosial, B. Kognitif, C. Fisik motorik, D. Bahasa, E. Emosional. Jadi di sini kan anak mengekspresikan pengetahuan, berarti ini kaitannya dengan perkembangan kognitif. Soal selanjutnya, perilaku non-literal anak dalam bermain digambarkan dalam butir berikut ini, yakni A. Anak melakukan kegiatan membeli dan menjual dengan menggunakan barang-barang bekas. B. Anak menari dan menyanyi di hadapan teman-temannya. C. Anak mencampur cairan berwarna biru dengan kuning sehingga menghasilkan warna hijau. D. Anak menyusun puzzle sebanyak 15 keping menjadi sebuah bentuk utuh yang bermakna. E. Anak memulai kegiatan bermain dengan cara membagi peran masing-masing. Tadi sudah kita bahas di soal yang pertama, yaitu perilaku non-lateral, yaitu perilaku tiruan atau tidak sesungguhnya. Contohnya itu adalah yang A. Anak melakukan kegiatan membeli dan menjual menggunakan barang-barang bekas. Jawabannya adalah A. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu yang sedang berjuang untuk pretest PPG semoga lulus tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.